Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas jangan andalkan satu gaji. 9 bisnis kecil untuk bangun pendapatan cadangan. Karena gak gerak, gak cuan. Lu sadar nggak bro? Ada satu kebohongan finansial yang dianggap normal sama banyak orang. Seolah satu gaji itu cukup buat bikin hidup aman. Padahal kenyataannya, satu gaji itu sering cuma cukup buat bikin lu tenang sampai tanggal tertentu. Setelah itu, hidup mulai negosiasi. Tagihan datang, kebutuhan naik, harga jalan terus, dan lu baru sadar kalau fondasi keuangan lu ternyata cuma berdiri di satu tiang. Masalahnya bukan cuma soal nominal gaji kecil atau besar. Masalah yang lebih dalam adalah ketergantungan. Begitu hidup lu cuma bergantung pada satu pintu masuk uang, lu jadi rapuh. Bukan lemah, tapi rapuh. Karena kalau pintu itu goyang sedikit aja, seluruh ritme hidup lu ikut bergetar. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang sibuk ngejar kenaikan gaji, tapi lupa bangun pendapatan cadangan. Nah, di video ini, gue mau ngajak lu ngebongkar cara pikir yang lebih sehat dan lebih strategis. Kita bakal bahas 9 bisnis kecil yang bisa bantu lu bangun pendapatan cadangan. Bukan buat gaya-gayaan jadi pebisnis besar, tapi buat bikin hidup lu punya bantalan. Biar kalau satu sumber uang lagi seret, lu nggak langsung kehabisan napas. Yang bakal kita bahas bukan ide usaha yang kelihatannya keren doang. Gua mau fokus ke model bisnis kecil yang realistis buat pebisnis pemula, yang bisa dimulai dari kondisi hidup biasa, dan yang logikanya masuk akal buat dijalankan sambil kerja atau sambil ngerapihin arah hidup. Jadi ini bukan soal cabut dari kerja besok pagi, ini soal bangun jalur cadangan sebelum hidup maksa lu belajar dengan cara yang kasar. Karena kadang yang bikin orang sulit naik bukan karena mereka malas, tapi karena semua energi habis cuma buat bertahan dari bulan ke bulan. Dan salah satu cara buat mutusin lingkaran itu adalah berhenti mengandalkan satu gaji seolah itu benteng yang nggak bisa luntuh. Banyak orang nggak sadar bro, kalau ketergantungan pada satu gaji itu bukan sekedar masalah keuangan, itu juga masalah psikologi. Karena waktu hidup lu cuma ditopang satu sumber uang, semua keputusan jadi lebih takut. Lu jadi mikir 2 kali buat ambil resiko sehat, 2 kali buat belajar hal baru, 2 kali buat mulai usaha kecil. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena satu-satunya tiang yang lu punya terasa terlalu penting buat digoyang. Makanya, sebelum ngomongin 9 bisnis kecilnya, gua mau lurusin dulu logikanya. Pendapatan cadangan itu bukan berarti lu harus langsung punya bisnis besar. Pendapatan cadangan itu artinya lu punya aliran uang kedua, ketiga, atau tambahan kecil yang bikin hidup lu nggak sepenuhnya bergantung pada slip gaji bulanan. Jadi kalau gaji telat, bonus nggak turun, lembur hilang, atau kondisi kerja berubah, lu nggak langsung megap-megap. Ibarat rumah, satu gaji itu kayak lu cuma punya satu tiang utama. Selama tiangnya kuat, rumah masih berdiri. Tapi kalau tiang itu retak, seluruh rumah ikut goyang. Nah, bisnis kecil buat pendapatan cadangan itu bukan berarti bangun rumah baru dulu. Itu berarti mulai pasang tiang tambahan. Mungkin kecil, mungkin belum terlalu kuat, tapi lama-lama dia bantu nahan beban. Bisnis kecil pertama yang paling realistis adalah jualan makanan praktis. Bukan harus buka warung besar. Justru yang paling masuk akal itu model kecil yang dekat sama kebutuhan harian. Sarapan simple, lauk rumahan, camilan kerja, minuman literan, atau frozen food kecil. Kenapa ini kuat? Karena orang tetap makan, bahkan saat kondisi keuangan lagi ketat. Yang berubah cuma cara mereka memilih pengeluaran makan. Tapi jangan salah, di sini yang dicari bukan makanan yang paling unik. Yang dicari itu makanan yang bikin orang merasa hidupnya lebih gampang. Kalau lu jual lauk buat yang pulang malam dan gak sempet masak, itu lebih kuat daripada sekedar jual makanan enak. Kalau lu jual camilan kerja yang praktis buat stok meja kantor, itu lebih jelas gunanya daripada sekedar jual snack lucu. Jadi kuncinya bukan cuma rasa, kuncinya fungsi. Bisnis kecil kedua adalah reseller atau bundling kebutuhan rutin. Ini sering diremehkan karena kelihatannya terlalu biasa. Tapi justru karena biasa, dia punya peluang dibeli berulang. Sabun, sampo, alat kebersihan, stok dapur, kebutuhan kos, sampai perlengkapan kerja ringan, semua itu bukan barang yang bikin orang heboh, tapi itu barang yang tetap kepakai. Yang bikin model ini menarik adalah lu nggak harus menciptakan produk baru. Lu cuma perlu bikin orang lebih gampang beli. Misalnya, daripada jual barang satuan, lu bikin paket kebutuhan cuci mingguan, atau paket isi ulang kebutuhan kos,
atau bundling stok dapur hemat. Di situ lu bukan cuma jual barang, lu jual keputusan yang lebih praktis. Bisnis kecil ketiga adalah jasa desain dan konten simple untuk usaha kecil lain. Banyak seller kecil pengen jualan mereka kelihatan lebih rapi, tapi nggak punya waktu atau tenaga buat bikin konten, banner promo, katalog, atau desain posting. Nah, kalau lu punya skill dasar di Canva, edit video ringan atau layout sederhana, itu udah bisa jadi pintu uang tambahan. Masalahnya banyak orang mikir, skill gue biasa banget. Justru pasar sering butuh yang biasa tapi berguna. Seller kecil nggak selalu cari agensi mahal. Mereka sering cari orang yang cepat, ringan, dan ngerti kebutuhan harian mereka. Jadi, kalau lu bisa bantu satu usaha kecil posting lebih rapi dan lebih konsisten, itu udah nilai ekonomi. Bisnis kecil keempat adalah jasa admin online shop atau bantuan operasional digital ringan. Ini makin relevan sekarang. Banyak usaha kecil punya produk, punya order, punya niat jualan, tapi kewalahan di hal-hal kecil yang bikin capek. Balas chat, update katalog, catat order, follow up pelanggan, atau upload produk. Kelihatannya sepele, tapi justru itu yang bikin usaha kecil bisa jalan lebih tertib. Kalau lu orang yang rapi, sabar, dan cukup telaten, jasa kayak gini realistis banget jadi pendapatan cadangan. Dan enaknya, model ini nggak butuh modal besar. Yang dibutuhkan lebih ke ketelitian dan rasa tanggung jawab. Di zaman orang sibuk dan usaha kecil makin banyak, jasa bantu operasional kecil itu bukan pekerjaan receh. Itu bensin buat bisnis orang lain. Bisnis kecil kelima adalah jasa titip, belanja, atau pengantaran ringan di lingkaran terdekat. Ini cocok banget buat yang tinggal di area kos, perumahan, atau lingkungan padat. Orang makin sibuk, makin capek keluar, dan kadang lebih milih bayar sedikit buat kepraktisan. Nah, dari situ lahir peluang yang nggak perlu kelihatan mewah, tapi bisa stabil kalau dijalanin dengan rapi. Yang penting, jangan bungkus ini sebagai jasa asal bantu. Bungkus sebagai solusi hemat waktu. Misalnya, titip belanja kebutuhan mingguan, antar pesanan kecil, atau bantu ambil barang. Waktu orang lagi sibuk dan energinya kebagi ke banyak hal, kemudahan itu sering lebih laku daripada yang orang kira. Bisnis kecil keenam adalah jasa perawatan dan perbaikan ringan. Waktu kondisi ekonomi lagi nggak enak, orang cenderung merawat apa yang mereka punya daripada beli baru. Nah, itu bikin jasa seperti jahit kecil, poles, cuci motor panggilan, servis ringan, bersihin rumah, atau perawatan sederhana jadi lebih dibutuhkan. Di sini logikanya jelas banget. Orang yang tadinya gampang ganti barang, sekarang lebih pilih memperpanjang umur barang. Jadi kalau lu punya skill tangan, ketelitian, atau kemauan belajar jasa teknis ringan, ini bisa jadi sumber uang tambahan yang sehat. Nggak heboh, tapi kepake. Itu baru separuh dari peta besarnya, bro. Dan dari 6 model ini, lu harus mulai paham satu hal penting. Pendapatan cadangan nggak dibangun dari usaha yang paling keren, tapi dari usaha yang paling mungkin dibeli ulang. Karena yang bikin lu aman bukan transaksi yang heboh satu kali. Yang bikin lu aman adalah aliran yang bisa datang lagi. Di bagian selanjutnya, gua bakal lanjut ke bisnis kecil berikutnya. Plus kita masuk lebih dalam ke cara memilih yang paling cocok sama kondisi lu, cara ngetesnya tanpa bikin hidup tambah berantakan, dan kenapa banyak orang gagal bangun pendapatan cadangan bukan karena ide mereka jelek, tapi karena mereka salah baca fungsi bisnis kecil dari awal. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih teknis, bro. Karena setelah tahu 6 model awal, pertanyaan berikutnya bukan lagi ada ide apa aja, tapi gimana cara milih dan ngejalaninnya supaya benar-benar jadi pendapatan cadangan, bukan cuma proyek capek-capean. Di sini banyak orang jatuh, bukan karena mereka nggak niat, tapi karena mereka salah baca fungsi bisnis kecil dari awal. Bisnis kecil ketujuh yang kuat buat pendapatan cadangan adalah jasa belajar atau bantuan skill sederhana. Bukan harus jadi pengajar formal, kadang cukup bantu orang ngerti hal yang lu udah kuasai. Bisa bantu anak sekolah, bantu orang belajar software dasar, bantu presentasi, bantu CV, bantu latihan interview, atau bantu skill praktis yang memang dipakai orang. Di ekonomi yang makin ketat, orang makin hati-hati keluar uang. Tapi mereka masih mau bayar hal yang terasa bisa bantu mereka naik level atau menyelesaikan masalah nyata.
Itu inferensi yang masuk akal dari kuatnya keyakinan konsumen dan besarnya kebutuhan rumah tangga untuk menjaga kemampuan kerja serta pendapatan. Bisnis kecil ke-8 adalah thrift, pre-love atau kurasi barang layak pakai. Ini sering dianggap receh, padahal logikanya kuat banget di masa biaya hidup naik. Waktu orang menahan pengeluaran, mereka nggak selalu berhenti beli. Mereka geser ke opsi yang lebih rasional. Barang yang masih bagus, layak pakai, dan harganya lebih masuk akal punya daya tarik sendiri. Selama lu nggak asal jual, tapi kurasi, foto, dan jelasin dengan jujur, model ini bisa jadi pendapatan cadangan yang sehat. Kenaikan inflasi tahunan Indonesia ke 4,76% pada Februari 2026 memperkuat tekanan biaya hidup. Jadi perilaku belanja yang lebih hemat dan selektif makin masuk akal. Bisnis kecil ke-9 adalah micro agency satu orang. Kedengarannya keren, tapi isinya sederhana. Lu gabungin 2 atau 3 kemampuan kecil jadi satu paket yang berguna buat usaha lain. Misalnya desain promo plus caption, foto produk plus upload katalog, balas chat plus follow up pelanggan. Jadi lu bukan jual satu jasa tunggal, tapi paket bantuan ringan yang bikin usaha orang lain lebih rapi. Ini relevan karena UMKM di Indonesia jumlahnya lebih dari 64 juta unit usaha. Kontribusinya lebih dari 60% ke PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Artinya pasar usaha kecil yang butuh bantuan ringan itu besar banget. Nah, sekarang kita tabrak satu asumsi yang sering bikin orang mandek. Kalau bisnis kecil dijalanin sambil kerja, hasilnya pasti receh. Belum tentu. Justru karena tujuannya bukan menggantikan gaji besok pagi, bisnis kecil itu bisa dibangun lebih waras. Lu nggak butuh langsung besar, lu cuma butuh stabil, bisa diulang, dan nggak bikin energi lu habis total. Pendapatan cadangan itu bukan soal siapa paling cepat resign. Pendapatan cadangan itu soal siapa paling cepat berhenti panik kalau satu sumber uang goyah. Coba lihat contoh matematikanya. Misalnya, lu kerja kantoran dan mulai jasa desain promo sederhana. Lu dapat 4 klien kecil per bulan, masing-masing bayar 300.000 untuk kebutuhan konten mingguan ringan. Itu udah 1,2 juta tambahan. Belum bikin kaya, iya. Tapi kalau rata-rata upah buruh Februari 2025 sekitar 3,09 juta, tambahan 1,2 juta itu setara hampir 39% dari angka tersebut. Secara psikologis dan finansial, itu beda besar banget. Tambahan segitu bisa jadi tabungan, dana darurat, putaran usaha, atau sekedar bikin napas bulanan lebih lega. Atau contoh lain, lu jual lauk rumahan atau bundling kebutuhan kecil dengan margin bersih 8.000 sampai 12.000 rupiah per transaksi. Katakan lu bisa jalanin 25 transaksi seminggu dengan margin rata-rata 10.000 rupiah. Itu 250.000 seminggu. Sebulan kira-kira 1 juta. Sekali lagi, mungkin nggak heboh, tapi buat pendapatan cadangan, yang dicari bukan hebohnya. Yang dicari adalah efek bantalan. Saat tagihan datang, saat ada kebutuhan dadakan, saat pengeluaran pokok naik, tambahan 1 juta rupiah itu bisa jadi pembeda antara panik dan masih bisa mikir jernih. Dan ini yang sering orang salah lihat. Mereka menilai bisnis kecil dari besarnya hasil awal. Padahal yang lebih penting justru repeatability. Bisa diulang nggak? Bisa dijalankan tanpa rusak ritme hidup nggak? Bisa bertahan 3 bulan, 6 bulan, setahun nggak? Karena pendapatan cadangan yang sehat lahir dari sesuatu yang bisa diulang dengan waras, bukan dari ledakan sesaat yang bikin lu capek lalu hilang. Data juga ngasih konteks penting. Keyakinan konsumen Indonesia pada Februari 2026 masih ada di level optimis 125,2 menurut Bank Indonesia. Itu artinya orang belum berhenti belanja total. Tapi optimis di sini jangan dibaca naif. Mereka tetap selektif, tetap membandingkan, dan tetap mencari nilai yang paling masuk akal. Jadi, peluang bisnis kecil masih ada. Cuma cara masuknya nggak bisa sembarangan. Lu nggak bisa asal jual. Lu harus jelas, bantu apa, buat siapa, dan kenapa layak dibayar sekarang. Di titik ini, gue pengen lu nangkap kontradiksi penting. Banyak orang nunggu waktu yang tepat buat bangun pendapatan cadangan. Padahal, waktu yang terlalu nyaman justru sering bikin orang menunda. Sementara waktu yang agak sesak sering memaksa kita lebih jujur. Ternyata 1 gaji aja nggak cukup aman. Jadi paradoksnya begini,
Kondisi ekonomi yang bikin takut justru jadi alasan paling sehat buat berhenti bergantung pada satu sumber uang. Tapi ada jebakan lain. Jangan semua yang kelihatan bisa dijual langsung lu ambil. Pendapatan cadangan yang sehat itu harus lolos 3 pertanyaan. Pertama, bisa dijalankan konsisten nggak di sela hidup lu sekarang? Kedua, jelas gunanya nggak buat orang lain? Ketiga, punya peluang beli ulang atau referral nggak? Kalau sebuah ide nggak lolos 2 dari 3 ini, lo harus hati-hati. Bisa jadi dia cuma kelihatan menarik, tapi lemah buat dijadikan bantalan. Dan jangan lupa, skala bisnis kecil itu bukan aib. Justru di tahap awal, skala kecil adalah keunggulan. Lo bisa baca pasar lebih cepat, koreksi lebih cepat, dan rugi lebih murah kalau salah langkah. Itu penting banget buat pebisnis pemula. Karena tujuan lo sekarang bukan membuktikan bahwa lo hebat. Tujuan lo adalah membangun jalur kedua yang nyata. Kalau lo perhatiin, 9 model yang kita bahas tadi punya benang merah yang sama. Mereka dekat dengan kebutuhan harian, dekat dengan produktivitas, dekat dengan penghematan, atau dekat dengan kemudahan hidup. Itu bukan kebetulan. Waktu ekonomi menekan, uang pindah ke hal-hal yang terasa perlu. Jadi, bisnis kecil yang paling mungkin bertahan adalah yang nyambung sama tekanan hidup sehari-hari, bukan yang cuma keren di mata penjualnya. Makanya, gue bilang dari awal, jangan andalkan satu gaji. Bukan karena kerja itu jelek, bukan karena gaji itu nggak penting, tapi karena ketergantungan itu mahal. Dan bisnis kecil yang benar bisa bantu lo pelan-pelan nurunin mahalnya ketergantungan itu. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini jadi langkah paling praktis. Gimana cara milih 1 dari 9 model tadi sesuai kondisi lo, gimana cara ngetesnya tanpa bikin jadwal hidup berantakan, dan gimana cara menjaga supaya pendapatan cadangan ini tumbuh sehat, bukan cuma semangat di minggu pertama. Sekarang kita turunin semua ini ke langkah yang paling praktis, bro. Karena tahu ide doang nggak akan ngubah hidup kalau lo nggak ngerti cara milih dan ngejalaninnya tanpa bikin tenaga lo habis di tengah jalan. Pendapatan cadangan itu bukan proyek nekat. Itu proyek yang harus cukup waras buat hidup bareng rutinitas lo sekarang. Langkah pertama, pilih satu model yang paling dekat sama hidup lo hari ini. Bukan yang paling keren, bukan yang paling ramai di konten orang, tapi yang paling mungkin lo jalankan dengan alat, waktu, dan tenaga yang lo punya sekarang. Kalau lo tiap hari pegang HP dan laptop, mulai dari jasa digital ringan. Kalau lo kuat di dapur atau lingkungan sekitar lo padat, produk harian lebih masuk akal. Kalau lo telaten dan rapi, jasa bantu operasional orang lain bisa jadi jalur yang sehat. Jangan serakah di awal, ini penting banget. Banyak orang pengen punya pendapatan cadangan, tapi langkah pertamanya langsung ambil 3 model sekaligus. Ujungnya bukan tambah aman, tapi tambah pecah fokus. Padahal tujuan lo sekarang bukan kelihatan produktif. Tujuan lo sekarang adalah bikin satu jalur kecil yang benar-benar hidup. Langkah kedua, tentukan ritme kerja yang gak bunuh hidup utama lo. Ini kesalahan yang sering gak kelihatan. Orang semangat bangin pendapatan cadangan, tapi caranya kayak lagi mau kabur dari kehidupan lama dalam seminggu. Akhirnya begadang, capek, kerja utama ikut berantakan, lalu semuanya terasa berat. Pendapatan cadangan yang sehat harus dibangun dengan ritme yang bisa diulang. Jadi bikin aturan. Misalnya 1 jam tiap malam, atau 2 jam di akhir pekan, atau 3 hari tertentu yang memang lo pakai khusus buat bangun jalur kedua. Sedikit nggak masalah, yang penting konsisten. Karena yang bikin pendapatan cadangan tumbuh bukan ledakan tenaga sesaat, yang bikin tumbuh adalah ritme kecil yang terus jalan. Langkah ketiga, mulai dari versi terkecil yang bisa dites dalam 7 hari. 7 hari bro, bukan nunggu semuanya siap, bukan nunggu alat lengkap, bukan nunggu percaya diri penuh. 7 hari itu cukup buat ngetes apakah pasar merespons atau enggak. Kalau lu jual jasa, tawarkan 1 layanan inti dulu. Kalau lu jual produk, mulai dari 1 atau 2 item yang paling jelas manfaatnya. Kalau lu jual bundling, bikin 1 paket kecil yang paling gampang dipahami orang. Tujuan minggu pertama bukan untung besar. Tujuan minggu pertama adalah bukti. Ada yang nanya nggak? Ada yang beli nggak? Ada yang tertarik ulang nggak? Ada yang bilang ini ngebantu nggak? Itu dulu, karena bisnis kecil yang jadi pendapatan cadangan nggak dibangun dari mimpi besar di kepala. Dia dibangun dari bukti kecil di lapangan. Langkah keempat, pisahkan uang hasilnya sejak awal. Ini wajib. Jangan sampai lu capek bangun jalur kedua, tapi semua uangnya larut masuk ke arus hidup harian sampai lu sendiri nggak tahu itu hasil kerja tambahan atau cuma numpang lewat. Bikin tempat khusus.
Bisa rekening terpisah, dompet digital lain, atau catatan khusus. Yang penting, uang dari pendapatan cadangan harus punya identitas. Kenapa? Karena kalau uangnya punya identitas, lu bisa bikin keputusan yang lebih waras. Lu bisa tahu mana yang harus diputar lagi, mana yang jadi bantalan, dan mana yang memang boleh dipakai. Pendapatan cadangan itu fungsinya bukan cuma nambah uang masuk, dia juga harus nambah rasa aman. Dan rasa aman gak akan datang kalau uangnya campur aduk tanpa arah. Langkah kelima, ukur bisnis kecil lu dari repeat order dan kemudahan jalan, bukan dari keramaian sesaat. Banyak orang terlalu senang waktu ada order pertama, itu wajar. Tapi jangan berhenti di rasa senang. Tanyakan, ini bisa keulang nggak? Orang bisa beli lagi nggak? Prosesnya capek banget nggak? Keuntungan yang masuk sepadan sama tenaga yang keluar nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti modelnya harus dirapihin, bukan dipaksa. Ini penting buat kesehatan mental juga. Karena kalau ukuran keberhasilan lu cuma hari ini rame nggak, emosi lu bakal naik turun terus. Tapi kalau ukuran lu lebih matang, misalnya ada pelanggan ulang, ada margin sehat, ada proses yang makin ringan, kepala lu jadi lebih stabil. Dan pebisnis pemula yang kepalanya stabil biasanya lebih tahan lama daripada yang semangatnya besar tapi gampang meledak. Langkah keenam, aktifkan pasar terdekat tanpa gengsi. Teman, keluarga, tetangga, rekan kerja, circle kampus, grup WhatsApp, followers yang memang kenal lu, semua itu adalah laboratorium awal. Jangan anggap kecil. Justru dari sanalah lu bisa dapat respon tercepat. Bukan buat minta dikasihani, tapi buat baca apakah penawaran lu memang cukup jelas dan cukup berguna. Banyak orang malu mulai dari lingkungan sendiri karena takut kelihatan baru belajar. Padahal memang lu lagi belajar, dan itu bukan aib. Yang bahaya justru kalau lu terlalu sibuk menjaga gengsi sampai nggak punya data nyata. Di fase awal, bukti lebih penting daripada citra. Kalau hambatan datang, hadapi sesuai jenisnya. Kalau sepi, perjelas manfaat penawarannya. Kalau capek, sederhanakan proses. Kalau orang bingung, rapihin cara ngomong lu. Kalau hasilnya kecil, lihat apakah repeat ordernya ada. Jangan semua masalah dijawab dengan ganti model. Kadang yang perlu diubah bukan bisnisnya, tapi cara lu membungkus nilainya. Dan kalau lu jalanin semua ini dengan disiplin, manfaatnya nggak cuma tambahan uang. Lu juga bakal ngerasain perubahan besar di kepala. Lu nggak lagi hidup dengan rasa bergantung penuh pada satu slip gaji. Lu mulai punya ruang napas, mulai punya pilihan, mulai punya rasa bahwa kalau satu pintu goyang, hidup lu belum tentu ikut runtuh. Itu yang mahal, bro. Karena pendapatan cadangan yang sehat bukan cuma soal angka, dia soal martabat finansial, soal hidup yang gak terlalu gampang panik, soal keberanian buat bilang, oke, gue belum bebas total, tapi sekarang gue udah punya tiang tambahan. Jadi, intinya begini bro. 1, gaji itu penting. Tapi jangan pernah perlakukan dia seolah satu-satunya benteng. Karena hidup nggak pernah janji bakal selalu stabil. Selama seluruh beban hidup lu cuma ditahan satu pintu uang, selama itu juga hidup lu gampang goyah kalau ada satu perubahan kecil yang nggak lu kontrol. Kita udah bahas bahwa pendapatan cadangan nggak harus dimulai dari bisnis besar. Justru yang paling waras, sering dimulai dari bisnis kecil yang dekat dengan kebutuhan nyata, bisa dijalankan konsisten, dan punya peluang dibeli ulang. Makanan praktis, reseller kebutuhan rutin, jasa digital ringan, bantuan operasional, sampai micro agency sederhana, semuanya bisa jadi tiang tambahan kalau dipilih dengan kepala dingin. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, itu ini. Jangan tunggu keadaan maksa lu panik baru mulai bangun jalur kedua. Bangun sekarang, saat lu masih punya ruang buat mikir jernih. Karena orang yang finansialnya lebih kuat bukan selalu yang gajinya paling besar. Seringnya, justru yang paling cepat sadar bahwa satu sumber uang itu terlalu rapuh untuk dijadikan sandaran hidup. Sekarang, tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana? Dan dari 9 bisnis kecil tadi, mana yang paling realistis buat lu jalanin duluan? Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang yang bikin hidup lebih aman bukan kenaikan gaji dulu, tapi keberanian buat berhenti bergantung pada satu tiang saja.